Video saya yang ini tentang cara memakai gergaji manual buat potong papan plywood. Ternyata banyak banget tukang yang merasa pinter yang kepancing. Gak cuma video saya ini aja ya, tapi video-video saya yang lain. Bahkan teman-teman sesama konten kreator pun juga tak jarang dapat komentar julid juga. Jadi saya akan bacakan aja ya komennya satu-satu. Pertama dari Vians PA, mikirnya maju mundur, WK. Lalu Sabrina, mikirnya aja keliru. Lalu ini yang terbaru ada dari Vinoredo, kok saya yang malu lihat gergaji manualmu. Ini yang paling sulit sih. Dan ada beberapa komentar di sini yang bisa jadi bahan diskusi, dan itu yang buat aku respect ya. Nggak hanya sulit tapi bisa jadi sarana buat pembelajaran baru. Oke, yang pertama ada dari Kak Johnny Blue, tapi itu salah sih Om, mending beli gergaji aja dah, pakai merek tajam parah, nggak sampai 50.000 harganya. Nah, meskipun di bawahnya nggak ada kelanjutan dari si pengkomen, tapi setidaknya itu bisa jadi insight yang baru ya. Lalu ada dari Kak user 718639, didalami dulu pakai gerinda pemotong besi sesuai keinginan lalu digigir. Dan itu di bawahnya ada kelanjutannya, kalian bisa baca sendiri. Lalu ada dari Kak Creamy Latte, keset itu karena mata gergajinya kurang terbuka. Nah, itu saya jawab, namun akun tersebut tidak membalas lagi, jadi nggak ada diskusi. Tapi ini menarik karena bisa jadi ini adalah feedback juga ya. Oke, cukup. Selebihnya itu adalah komentar dari teman-teman yang baru mau mulai belajar. Oke, jadi gini ya teman-teman, dalam dunia pertukangan, bahkan tukang yang berpengalaman pun sering berbeda pendapat. Karena tiap tukang itu berbeda kebiasaan, beda alat, beda pengalaman, dan beda juga situasi kerjanya, entah itu di dalam workshop atau di luar. Tapi ini salah saya juga sih sebenarnya, karena tidak menjelaskan secara detail. Saya hanya menjelaskan prosesnya tanpa menjelaskan kenapa itu saya lakukan. Jadi saya akan jelaskan ya. Yang pertama, kenapa saya ngikirnya itu terkesan maju mundur. Oke, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, cara mengikir yang benar itu memang harusnya seperti itu teman-teman. Jadi cuma gini aja, lalu didorong gini aja. Jadi salah satu, dorong, angkat, dorong, angkat, seperti itu ya. Nah, cara yang saya lakukan seperti ini itu dianggap salah teman-teman, karena mengikirnya dua arah. Sebenarnya yang terjadi itu saya hanya menekan ketika pas bagian mendorong aja. Nah, ketika saya tarik itu nggak ada kekuatan. Gini aja kan tidak akan terkikis banyak kalau misalnya cuma di gini aja. Begitu ketika ditekan itu pas dorong aja. Nah, gini aja. Kalau toh nanti tekanannya pas mendorong gini lalu ditarik itu nggak ada penekanan, sama aja kan. Nah, itu dianggap saya salah karena ngikirnya maju mundur. Jadi karena saya berbeda dengan kebiasaan mereka, makanya mereka menganggap cara ngikir saya itu salah. Oke, mungkin cara ngikirnya aja yang kelihatan terlalu brutal ya. Sebenarnya kemarin saya ngikir itu bukan untuk mempertajam gergaji saya, tapi untuk merubah bentuk gergaji saya yang semulanya itu bentuknya seperti ini. Bisa kalian lihat di video itu ya. Jadi gergaji saya awalnya itu memang untuk potongan kayu rip cut atau untuk membelah kayu. Lalu saya kikir secara brutal untuk merubah bentuknya menjadi gergaji potongan crosscut seperti ini. Nah, bayangkan saya harus mengikir dari bentuk awalnya yang begini menjadi bentuknya yang begini untuk potongan crosscut kayu. Makanya saya ngikirnya itu brutal karena bukan untuk mempertajam tapi untuk merubah bentuknya. Lalu pertanyaannya, kenapa saya rubah bentuknya? Oke, jadi teman-teman perlu kalian ketahui, gergaji manual untuk memotong kayu itu ada dua tipe ya. Yang pertama untuk rip cut atau untuk membelah kayu, dan juga untuk memotong atau cross cut. Itu berbeda teman-teman. Jadi ketika kalian ingin memotong itu pakai yang cross cut, kalau untuk yang belah pakai yang gergaji tipe rip cut. Nggak boleh disamakan. Tapi berbeda kasus ketika kalian memotong papan plywood atau papan triplek seperti ini ya. Karena pada kenyataannya meskipun serat vinirnya ini memanjang seperti ini terdapat beberapa lapisan yang lapisannya ini seratnya itu acak teman-teman. Ini ada beberapa lapisan ya. Jadi saya akan coba buka di lapisan pertamanya ini. Oke, jadi lapisan pertama ini dia arah seratnya ke sini ya. Nah, lapisan kedua dia arah seratnya ke sini ya, memanjangnya. Lalu serat berikutnya. Nah, lapisan yang berikutnya seratnya ke sini ya. Oke, nah begitulah seterusnya teman-teman. Jadi tadi lapisan pertama itu seratnya ke sini, lalu lapisan kedua seratnya ke sini, lapisan ketiga seratnya ke sini lagi, dan begitu seterusnya ya, selang-seling setiap lapisan. Makanya saya berdasarkan pengalaman ketika saya memotong papan plywood menggunakan gergaji tipe rip cut itu agak susah dan kurang efisien ya. Dan ketika saya menggunakan gergaji cross cut itu baru pemotongannya lebih cepat dan lebih nyaman. Oke, semoga setelah ini teman-teman yang baru mau belajar lebih sedikit paham lagi ya. Dan
untuk teman-teman tukang, saya mau bilang, yang pertama, stop sulit ke konten-konten tutorial. Nggak suka, skip aja. Karena video-video itu bukan untuk kalian, tapi untuk teman-teman yang mau belajar. Namun kalau kalian bisa sedikit terbuka, boleh kok berkomentar, tapi komentar yang mengarah ke arah diskusi. Oke, yang kedua, saya sarankan kalian untuk membuat video tutorial juga, dan kemungkinan kalian akan mengalami hal yang serupa dengan saya, yaitu misalnya si A membuat konten tutorial, lalu ada si B mengomentari seperti ini, itu salah caranya, nggak gitu kocak, yang benar itu seperti ini. Lalu si B membuat video tutorial juga, lalu ada si C mengomentari si B tadi dengan mengucapkan hal yang sama, itu juga salah caramu, yang benar seperti ini. Lalu si B juga membuat video tutorial, nanti malah dikoreksi juga sama orang lain, dan itu akan selalu berulang dan muternya nggak akan selesai-selesai. Jadi itulah, kalian bisa simpulkan sendiri. Oke.